Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Para hadirin, para jamaah majelis taklim dan jamaah sholat subuh di Masjid Jami Al-Istidad yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pagi ini Allah menggerakkan hati kita untuk bersedia hadir menghadiri majelis taklim yang sebelumnya diawali dengan sholat subuh berjamaah. Ini adalah sebuah nikmat besar yang patut kita syukuri. Tidak semua orang yang bisa ataupun fisik sehat mau hadir ke masjid, tetapi kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk mau hadir ke masjid. Ini perlu kita syukuri dan ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan istiqomah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahasan kita mulai pagi ini ada tentang babun nafaqati alal iyal, bab memberi nafkah keluarga, bab yang membahas tentang memberi nafkah pada keluarga. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan satu dinar engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar engkau infakkan kepada keluargamu. Oke, mohon maaf, mohon lanjut. Saya ulangi. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar engkau infakkan pada keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika,
maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu infakkan ala ahlika pada keluarga. Rawahu Muslim, meriwayatkan pada hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya maknai secara global dulu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah satu ketika pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Beliau bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan 1 dinar engkau juga infakkan untuk memerdekakan budak, dan 1 dinar engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar engkau infakkan untuk menafkahi untuk menafkahi keluarganya, a'zamuha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlika, maka dari semua yang kau infakkan itu paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu infakkan atau nafkahkan kepada keluarga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, memberikan nafkah kepada keluarga itu bukan sekedar kewajiban, tapi memiliki nilai pahala yang sangat tinggi. Itu adalah di hadapan Allah bernilai sedekah yang pahalanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sedekah kepada lainnya. Bersedekah di jalan Allah, disumbangkan ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, ke orang miskin, dan lain sebagainya, itu pahalanya adalah besar. Tetapi memberikan nafkah kepada keluarga itu bukan sekedar kewajiban, itu memiliki nilai sedekah, nilai pahala yang lebih besar daripada memberikan kepada yang lainnya yang saya sebutkan sebelumnya itu tadi. Maka dari itu, maka seorang suami, seorang ayah yang bekerja demi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menghidupi anak dan istrinya, memberikan sandang, memberikan pangan, bahkan mungkin memberikan tempat tinggal, itu pahalanya ada lebih besar daripada bersedekah kepada yang lainnya. Apakah memberikan sedekah kepada orang miskin itu tidak penting? Di jalan Allah itu apakah tidak penting? Atau memberikan sedekah kepada yang lainnya seperti memerdekakan budak dan seterusnya itu tidak penting? Maka saya katakan semuanya itu adalah penting dan itu adalah memiliki nilai pahala yang besar. Tetapi yang paling besar itu adalah menafkahi keluarganya. Karena itu maka seorang ayah, seorang suami bekerja banting tulang untuk mencari rezeki dengan cara yang benar, cara yang halal, bercucuran keringat karena capeknya bekerja, maka keringatnya itu pun menjadi saksi akan kemuliaan perbuatan yang dilakukan. Itu pahalanya adalah sangat besar. Jadi jangan merasa memberikan uang kepada keluarga hanya untek-untek duit itu adalah pahala yang besar kepada suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pahalanya sangat besar.
Jadi selain dari memberikan nafkah itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga, suami atau ayah, juga memiliki nilai pahala yang sangat besar. Karena itu maka bersyukurlah apa yang kita keluarkan untuk kepentingan keluarga itu, Allah akan memberikan balasan yang lebih besar kelak di alam akhirat. Ini. Karena itu maka ya ayo cari rezeki yang halal agar kita tidak sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tapi kita juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar pahalanya. Nah, para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, muncul pertanyaan, mengapa memberikan nafkah untuk keluarga itu pahalanya besar? Ya. Karena nafkah dalam rumah tangga itu mempengaruhi pada kokohnya dan keberlangsungan rumah tangga. Jelas ya? Memberikan nafkah dalam keluarga itu mempengaruhi kekokohan dan keberlangsungan hidup rumah tangga. Coba jenengan lihat betapa banyak rumah tangga itu berantakan sampai berujung pada perceraian, yang pemicunya adalah karena faktor ekonomi. Penyebabnya adalah masalah ekonomi. Lihat di KUA, kantor urusan agama, banyak perceraian itu terjadi karena diawali oleh faktor ekonomi. Ada suaminya yang malas bekerja, tidak tanggung jawab pada ekonominya, akhirnya istrinya menuntut cerai. Karena memang kehidupan rumah tangga membutuhkan belanja, itu adalah manusiawi. Itu adalah sebuah kemestian, sebuah keniscayaan dalam hidup. Tidak ada orang hidup yang tidak butuh makan, walaupun kita sadari bahwa hidup itu bukan hanya untuk makan. Karena itu maka makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Jelas kan? Dia tidak bisa hidup manusia. Iya, kalau malaikat nggak makan nggak apa-apa. Memang ditakdirkan oleh Allah jadi makhluk Allah yang la akala wala syaraba lahu, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur. Diciptakan oleh Allah untuk taat terus kepada Allah. Karena itu kalau orang itu awal itu dikira malaikat, karena gitu malaikat yang begitu. Kalau kita manusia ya butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh berkumpul sama istri dan lain sebagainya. Itu manusia. Nah, kita itu manusia. Manusia itu punya kudrat. Kudratnya ya makan, ya minum. Ini namanya manusia. Ya kumpul dengan keluarga. Itu manusia. Nah, karena itu maka nafkah ini adalah menjadi satu hal yang penting. Anak butuh makan, istri butuh makan. Manusia kalau terlambat beli baju biasa. Ya nanti kau noyo muka beli tuh punya yo. Tapi coba terlambat makan, bisa ngamuk manusia. Karena itu maka ketahanan keluarga, keberlangsungan keluarga, kekuatan dan kekokohan keluarga juga sangat dipengaruhi oleh kestabilan ekonomi. Maka seorang suami yang berjuang untuk kelancaran ekonomi keluarganya ini memiliki pahala yang besar. Itu. Jadi jangan pernah menyesal memberikan belanja kepada istri, memberikan uang untuk pendidikan anak, memberikan uang untuk belanja baju anak, itu semuanya adalah
di samping merupakan kebahagiaan bagi seorang ayah karena mampu memberikan belanja kepada anak dan istrinya, juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melebihi daripada sedekah-sedekah pada lainnya. Itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan yang dimiliki bagi orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang pertama adalah orang suami atau bapaknya anak-anak maksudnya. Orang yang memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang melaksanakan perintah pasti akan mendapatkan pahala. Orang yang menyia-nyiakan perintah pasti akan mendapatkan dosa. Maka kita memberikan nafkah itu karena perintah dari Allah, itu karena perintah dari Rasul. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu firman Allah. Yakni dan kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik, sopan, santun, itu ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf, dengan baik. Jadi ma'ruf itu maknanya baik, santun, sopan. Nah, ini lihat dalam surah Al-Baqarah 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban memberi nafkah, memberi makan, memberi dari pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf artinya yang satu, alhamdulillah, ya mas, saya tadi kerja dapat miskin, cukup untuk belikan baju baru sampean dan cukup untuk anak-anak. Alhamdulillah. Wah, mau terus bawa kan itu. Besok nanti nih arisan mas, alhamdulillah saya dapat rezeki bisa membelikan baju lagi. Beda dengan mengatakan, ini duit yang itu kelambi nekani aku ya iso untung. Insyaallah coba muni ngono kok. Ngasih ya ngasih, Mas. Tapi kok ini ngene ngono bahasane sampean, Mas. Firman-Nya Allah, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberi baju dengan cara yang baik. Baik maksudnya memberikan dengan cara yang santun, memberikan dari rezeki yang halal, memberikan beli baju yang bukan hanya baju baru tapi juga memenuhi tuntutan syar'i. Nopo niku ya yang menutupi aurat. Karena orang berpakaian itu bukan hanya untuk berlindung dari sinar matahari, dari hujan, dari angin, tapi juga memenuhi azas kepatutan dan juga memenuhi azas syar'i, yakni menutupi aurat. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, orang yang memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya itu adalah dicintai Allah. Oke? Nomor satu tadi adalah sebagai kewajiban, sebagai perintah dari Allah dan Rasulnya. Nomor dua, suami yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
Itu adalah dicintai Allah. Nah, innallaha yuhibbul fakir al-muta'affaf bil iya. Bahwa Allah itu menyukai orang-orang fakir yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga. Apa maksudnya? Menyukai yang fakir yang menjadi tulang punggung keluarga. Itu orang yang memiliki kemampuan terbatas tapi tetap punya tanggung jawab yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukan karena dari keluarga yang biasa-biasa kemudian tidak memberikan nafkah karena saya merasa fakir, dan itu harus tetap berusaha. Maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul fakir. Al-Muta'affif al-Quran. Iya. Gitu ya. Oke. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya itu akan mendapatkan pahala yang besar. Mana dasarnya? Ya, hadis yang disebutkan itu tadi. 1 dinar diinfakkan untuk jalan Allah sabilillah. 1 dinar lagi diinfakkan untuk memerdekakan budak. 1 dinar lagi diinfakkan untuk memberi anak miskin. 1 dinar lagi diberikan untuk nafkah keluarganya. Dari semuanya itu masih lebih utama pahalanya di hadapan Allah memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini kan memberikan makna kepada kita bahwa memberikan nafkah kepada keluarga merupakan pahala yang sangat besar. Karena itu maka hikmah yang ketiga, memberikan nafkah kepada keluarga adalah mendapatkan pahala yang besar. Itu. Kemudian yang keempat, mencari nafkah untuk keluarga itu termasuk jihad. Termasuk jihad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jihad itu bukan hanya perang. Walaupun saya akui bahwa perang merupakan bagian dari jihad, tapi jihad itu adalah dimensinya sangat luas. Bagi seorang ibu yang melahirkan putra atau putrinya, taruhannya 2. Kalau selamat, hidup. Kalau tidak selamat, wafat. Meninggal bapak. Meninggal ibu. Nah, karena itu perbuatan yang taruhannya hidup atau mati itu di hadapan Allah adalah termasuk jihad. Karena termasuk jihad adalah pahala besar. Itu ibu. Nah, yang bapak juga demikian. Bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Mungkin ada yang jadi tukang, mungkin ada yang jadi kuli, mungkin ada yang jualan di pasar, mungkin ada bapak yang bekerja nelayan dan lain sebagainya. Nah, semua apapun profesi yang dilakoni itu, yang ditekuni itu, maka dalam menjalankan tugas-tugas untuk menghidupi keluarga itu nilainya di hadapan Allah seperti jihad di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Awal bulan itu saya baca di media sosial itu, di Jogja ada orang jadi tukang membongkar bangunan. Mungkin sudah takdirnya, kemudian perobohan tembok yang sedang dibongkar itu meninggal. Itu adalah jihad. Bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya, taruhannya nyawa. Orang nelayan juga seperti itu. Ketika hempasan angin demikian dahsyat, ombak demikian besar, petir menyambar bertubi-tubi,
taruhannya itu adalah mati. Memperjuangkan untuk bisa memberikan nafkah kepada istri. Kalau orang nelayan itu adalah semboyannya lebih takut pada lapar daripada takut pada mati. Kalau angin itu ketaruhannya guling, perahunya tenggelam kan mati, tapi tetap diterobos, takut anak dan istri takut kelaparan. Maka semboyannya lebih takut pada lapar daripada pada mati. Padahal itu kalau diterobos risikonya kalau tidak ditolong oleh Allah bisa mati. Itu. Berjuang seperti ini adalah kalau misalnya terus dipanggil oleh Allah mati, itu adalah termasuk jihad, mati syahid. Perbuatannya itu adalah jihad. Dan kita tetap mohon selamat kepada Allah. Tapi orang yang bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya itu adalah termasuk jihad di jalan Allah. Ini bekerja yang beneran. Nah, kalau bekerja di kantor, kemudian ketemu temannya, katanya teman tapi mesra, dibilangin saya cari nafkah, saya berangkat cari nafkah. Iya mas, tapi ternyata belok ke hotel dibantu aja. Saya jihad jihad apanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kata dia, biar tidak menodai perbuatan baik karena bekerja ini adalah perbuatan baik, tapi bisa ternodai kalau kebaikan itu kita belokkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, selingkuh dan sebagainya. Ibu bapak hadis sekalian yang saya hormati, hikmah yang keutamaan yang kelima adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Itu bisa menghapus dosa. Tentu sebaliknya, kalau memberikan nafkah itu adalah mendapatkan dosa, maka tidak memberikan nafkah adalah mendapatkan. Memberi nafkah adalah mendapatkan pahala, tidak memberi nafkah adalah mendapatkan dosa. Atau memberi nafkah adalah menghapus dosa, tidak memberi nafkah adalah berbuat dosa. Memberi nafkah adalah menghapus dosa, tidak memberi nafkah adalah membuat dosa. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa orang yang memberikan nafkah itu adalah menghapus dosa. Dosanya menjadi terhapus karena perbuatan-perbuatan baiknya, yakni mencari nafkah, menafkahi keluarganya. Sabda Rasulullah, minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-ham bi talabil ma'isyah. Artinya minadz dzunubi, dari sekian perbuatan dosa, dzunubun, ada dosa, la yukaffiruha illa al-ham, tidak bisa terhapus, tidak bisa terhapus dosanya itu kecuali dengan derita. Derita maksudnya soronya cari nafkah itu. Bitolabil ma'isyah, dengan cara mencari kehidupan atau mencari nafkah. Maksudnya dari hadis ini adalah
Banyak di antara perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, tetapi ada satu dosa yang tidak bisa terhapus di hadapan Allah kecuali dengan soroni, dengan derita mencari kehidupan. Illal bitolabil maisha. Mencari rezeki itu tidak semuanya atau tidak selamanya lancar. Ada kalanya soro, dan soronya itu kadang belum tentu berhasil. Yang hasilnya banyak tidak selamanya diperoleh dengan susah payah. Yang ditempuh dengan susah payah juga belum tentu berhasil. Soronya mencari nafkah itu adalah bisa menghapus dosa yang tidak terhapus oleh perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa soro cari nafkah itu adalah memiliki keutamaan yang besar, karena itu bisa menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh sekedar istighfar dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah bernilai sedekah, bahkan menjadi prioritas utama. Tadi sudah saya sebutkan bahwa memberikan infak kepada A, B, C, D yang saya sebutkan tadi, yang paling utama dari sekian yang diinfakkan, yang kita nafkahkan, yang kita belanjakan itu adalah yang paling besar yang dibelanjakan kepada keluarga. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, lebih utama meninggalkan keluarga dalam keadaan mereka berkecukupan. Jelas ya? Meninggalkan keluarga lebih utama jika keluarga itu ditinggalkan dalam keadaan kecukupan, karena kita telah mencukupi nafkah kepada keluarganya. Banyak keluarga yang ditinggal kerja oleh suaminya berbulan-bulan, ya mungkin karena imannya tidak terlalu kuat, kemudian tidak tahan dengan godaan orang lain, karena desakan ekonominya, tidak punya untuk kebutuhan kehidupannya. Kemudian ada iming-iming, ada setan yang mempengaruhi, akhirnya tertarik dengan iming-iming godaan itu. Maka bisa saja seorang istri yang asalnya orang baik-baik kemudian menjadi tidak baik, terjerumus pada jurang kehinaan akibat dari desakan ekonominya, kebutuhan ekonominya. Karena itulah lebih baik, lebih utama meninggalkan keluarga dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan keluarga dalam keadaan kekurangan. Keluarga yang cukup itu adalah tidak lepas dari tanggung jawab sebagai suami untuk memberikan nafkah dan memberikan tinggalan sebagai bekal hidup selama ditinggal oleh sang suami. Ini adalah menjadi tanggung jawab bagi suami sekaligus memiliki pahala yang besar. Karena itu maka sekali lagi, apapun pekerjaan kita, seperti apapun beratnya, tetap kita jalani demi tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Dan jangan lupa, apa yang kita lakukan itu adalah mendapatkan keutamaan yang besar, keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Karena itu jangan pernah menyesal, syukuri kalau kita masih bekerja, karena banyak orang yang ingin bekerja
ingin memberikan nafkah kepada cucunya, kepada anaknya, kepada istrinya, tapi kadang sudah diuji oleh Allah dengan sakit sehingga tidak bisa bekerja. Maka kita yang bekerja seperti apapun kondisinya tetap disyukuri kalau masih kita dikaruniai nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniai kita semua sehat walafiat dan senantiasa membimbing hati dan iman kita sehingga dalam setiap langkah kita senantiasa berada dalam kebenaran dan berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan dalam ngaji kita hari ini, dengan harapan semoga ada barokah dan manfaatnya. Amin, Allahumma amin. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf dan segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.